Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku akan melanjutkan materi terkait IP address. Nah, materi kedua ini aku akan bahas mengenai hubungan IP address, subnet mask, gateway, dan juga DNS. Oke, yang pertama adalah kita akan menganalogikan IP address, subnet mask, gateway, dan juga DNS. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ya, dimana di sini ada kotak. Kotak ini berwarna abu-abu. Nah, ini adalah sebuah segmen jaringan dan ini adalah IP address-nya. Nah, IP address ini analoginya sama dengan siswa. Nah, selanjutnya tidak boleh ada IP address yang sama dalam satu segmen jaringan. Selanjutnya, terkait subnet mask. Di sini subnet mask itu sama dengan ibaratkan kapasitas ruang kelas. Jadi ini ada ukurannya panjang dan lebar. Nah, subnet mask ini kita ibaratkan sebagai kapasitas ruang kelas menampung berapa orang siswa. Nah, di dalam jaringan subnet mask itu sama saja adalah kapasitas dalam sebuah segmen jaringan. Jadi dalam jaringan itu mampu menampung berapa IP address. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gateway. Nah, gateway itu adalah pintunya ya. Jadi untuk mengakses komputer lain di luar jaringan, maka kita perlu yang namanya gateway. Analoginya juga sama, begitu juga dengan siswa yang ingin keluar untuk berkomunikasi dengan siswa lain di luar ruangannya atau kelasnya dan ingin berkomunikasi di kelas lain yang berbeda, maka siswa itu perlu melewati pintu kelasnya. Ya, jadi seperti itu. Di dalam jaringan pun sama ya. Untuk mengakses komputer lain di luar jaringan, maka kita perlu yang namanya gateway. Untuk gateway ya, ini bisa berkomunikasi dengan jaringan lain, begitu juga bisa berkomunikasi dengan internet. Oke, kita analogikan lagi. Nah, berkomunikasi dengan jaringan lain itu kita ibaratkan sebagai kelas lain. Nah, kalau internet itu berarti berkomunikasi di area luar sekolah ya. Misalnya, tadi saya sudah jelaskan siswa ingin berkomunikasi dengan siswa yang lain yang berada di kelas yang lain juga, maka siswa tersebut harus melewati pintu agar bisa berkomunikasi dengan kelas yang lain. Nah, jika siswa itu ingin juga berkomunikasi di area luar sekolah, maka siswa itu harus ke bagian informasi, atau biasanya kalau di jaringan kita sebut dengan DNS. Jika siswa ingin berkomunikasi ke luar sekolah, maka siswa tersebut harus bertanya ke bagian informasi boleh atau tidak. Di dalam jaringan, bagian informasi ini biasanya kita sebut dengan DNS atau Domain Name Server. Di dalam segmen jaringan ada juga yang namanya Network ID. Nah, Network ID ini kita analogikan sebagai nama kelas. Kemudian ada juga yang namanya Broadcast ID yang kita analogikan sebagai perangkat pengumuman. Nah, biasanya di dalam sekolahan jika ingin atau jika ada pengumuman, maka biasanya kan langsung disiarkan ya di perangkat pengumuman, tidak satu persatu namun keseluruhan. Begitu juga pada sebuah jaringan, ketika kita ingin memberikan paket data pada IP address pada jaringan, nah maka cukup kita berikan paket data itu ke alamat broadcast ID ini.
Nah, untuk memahami lebih lanjutnya dan praktek secara langsung, nanti akan aku sambung di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk tonton terus ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.